Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Sofi di sini menemui Sobat Sehat kembali. Ini video saya yang ke-506. Video ini akan menjelaskan tentang gambaran umum standar, tujuan, ruang lingkup, struktur standar akreditasi, dan kelompok standar akreditasi puskesmas. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, gambaran umum standar. Standar ini dirancang berdasarkan penilaian dalam akreditasi puskesmas yang menekankan pada fungsi-fungsi penting yang umum dalam organisasi puskesmas. Dikelompokkan berdasarkan penyelenggaraan pelayanan di puskesmas yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan dan kebijakan terkait dengan program prioritas nasional dan peningkatan mutu di puskesmas. Fungsi-fungsi tersebut berlaku untuk semua puskesmas, baik yang berada di perkotaan, pedesaan, terpencil, dan sangat terpencil. Standar ini diterapkan pada seluruh puskesmas, termasuk unit-unit pelayanan yang ada di dalamnya. Proses survei mengumpulkan informasi terkait kepatuhan terhadap standar di seluruh unit pelayanan di puskesmas, dan keputusan akreditasi didasarkan pada tingkat kepatuhan puskesmas secara keseluruhan. Lalu apa tujuannya? Tujuannya yang pertama, mendorong puskesmas untuk menerapkan standar akreditasi dalam rangka meningkatkan dan menjaga kesinambungan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di puskesmas. Kedua, memberi acuan bagi puskesmas dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan akreditasi puskesmas. Adapun ruang lingkupnya adalah pertama, standar akreditasi puskesmas diberlakukan bagi semua puskesmas, baik rawat jalan maupun rawat inap. Ruang lingkup yang kedua, standar akreditasi puskesmas meliputi bab, standar, kriteria, pokok pikiran, dan elemen penilaian di setiap kriteria. Struktur standar akreditasi meliputi bab, standar, kriteria, pokok pikiran, dan elemen penilaian. Kita bahas satu persatu. Pertama, bab. Bab merupakan pengelompokan fungsi-fungsi penting yang umum dalam organisasi puskesmas berdasarkan penyelenggaraan pelayanan di puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, standar. Standar di dalam standar akreditasi puskesmas mendefinisikan harapan, struktur, atau fungsi-fungsi kinerja yang harus ada agar dapat diakreditasi oleh Kementerian Kesehatan. Selama proses survei di tempat atau on-site survey, dilakukan penilaian terhadap standar ini. Ketiga, kriteria. Kriteria dari suatu standar menjabarkan makna sepenuhnya dari standar. Kriteria akan mendeskripsikan tujuan dari sebuah standar, memberikan penjelasan isi standar secara umum, serta upaya pemenuhan standar. Yang keempat, pokok pikiran. Pokok pikiran dari suatu standar akan membantu menjelaskan makna sepenuhnya dari standar tersebut. Pokok pikiran akan mendeskripsikan tujuan dan rasionalisasi dari standar, memberikan penjelasan bagaimana standar tersebut selaras dengan program secara keseluruhan, menentukan parameter untuk ketentuan-ketentuannya atau memberikan gambaran tentang ketentuan dan tujuan-tujuannya. 5. Elemen penilaian.
Elemen penilaian atau EP adalah standar yang mengindikasikan apa yang akan dinilai dan diberi nilai atau skor selama proses survei di tempat. Elemen penilaian untuk masing-masing standar mengidentifikasikan persyaratan yang dibutuhkan untuk memenuhi kepatuhan terhadap standar. Elemen penilaian dimaksudkan untuk memperjelas standar dan membantu organisasi memahami persyaratan, mengedukasi kepemimpinan, pimpinan puskesmas, praktisi pelayanan kesehatan, dan staf mengenai standar serta memberikan arahan untuk persiapan akreditasi. Pada setiap elemen penilaian dilengkapi dengan informasi tentang cara pemenuhan dan atau penilaian elemen penilaian tersebut. Informasi tersebut menggunakan singkatan kode RDOWS yang memiliki kepanjangan dan arti sebagai berikut. A. Kode R adalah regulasi, yang berarti pemenuhan dan atau penilaian elemen penilaian tersebut melalui penyiapan dokumen regulasi, yaitu surat keputusan, pedoman garing panduan, kerangka acuan, dan atau standar operasional prosedur. Kode D adalah dokumen, yang berarti pemenuhan dan atau penilaian EP tersebut melalui penyediaan dokumen bukti seperti undangan pertemuan, notulen pertemuan, daftar hadir, sertifikat, dan sebagainya. Kode O adalah observasi, yang berarti penilaian EP tersebut melalui proses observasi atau pengamatan. Kode B adalah wawancara, yang berarti penilaian EP tersebut melalui proses wawancara. Kode S adalah simulasi, yang berarti penilaian elemen penilaian tersebut melalui proses simulasi atau peragaan. Sobat Sehat, selanjutnya kita bahas kelompok standar akreditasi puskesmas. Standar akreditasi puskesmas dikelompokkan menurut fungsi-fungsi penting yang umum dalam organisasi puskesmas. Standar dikelompokkan menurut fungsi yang terkait dengan penyediaan pelayanan bagi pasien atau good care governance, dan upaya menciptakan organisasi puskesmas yang aman dan efektif atau good corporate governance, dan dikelola dengan baik. Terdiri atas 5 bab, meliputi bab 1, kepemimpinan dan manajemen puskesmas, yang meliputi standar 1.1, perencanaan dan kemudahan akses bagi pengguna layanan. Standar 1.2, tata kelola organisasi. Standar 1.3, manajemen sumber daya manusia. Standar 1.4, manajemen fasilitas dan keselamatan. Standar 1.5, manajemen keuangan. Standar 1.6, pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja atau P3. Kemudian standar 1.7, pembinaan puskesmas oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. Selanjutnya kita bahas bab 2. Bab 2 adalah penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat atau UKM yang berorientasi pada upaya promotif dan preventif. Bab 2 ini terdiri dari standar 2.1, yaitu perencanaan terpadu pelayanan UKM. Kemudian standar 2.2, kemudahan akses sasaran dan masyarakat terhadap pelayanan UKM. Standar 2.3, penggerakan dan pelaksanaan pelayanan UKM. Standar 2.4, pembinaan berjenjang pelayanan UKM. Standar 2.5, penguatan pelayanan UKM dengan PIS-PK. Standar 2.6, penyelenggaraan UKM esensial. Standar 2.7, penyelenggaraan UKM pengembangan, dan standar 2.8, pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja pelayanan UKM. Sobat Sehat, berikutnya kita bahas bab 3, penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan atau UKP
laboratorium dan kefarmasian. Adapun bab 3 itu meliputi standar 3.1 penyelenggaraan pelayanan klinis, standar 3.2 pengkajian, rencana asuhan, dan pemberian asuhan, standar 3.3 pelayanan gawat darurat, standar 3.4 pelayanan anestesi lokal dan tindakan, standar 3.5 pelayanan gizi, standar 3.6 pemulangan dan tindak lanjut pasien, standar 3.7 pelayanan rujukan, standar 3.8 pelayanan rekam medis, standar 3.9 penyelenggaraan pelayanan laboratorium, standar 3.10 penyelenggaraan pelayanan kefarmasian. Sobat Sehat, selanjutnya kita bahas bab 4. Bab 4 adalah program prioritas nasional. Program prioritas nasional yang di bab 4 ini meliputi standar 4.1 yaitu pencegahan dan penurunan stunting, standar 4.2 penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi, standar 4.3 peningkatan cakupan dan mutu imunisasi, standar 4.4 program penanggulangan tuberkulosis, dan standar 4.5 pengendalian penyakit tidak menular dan faktor risikonya. Selanjutnya kita bahas bab 5, peningkatan mutu puskesmas atau PMP. Peningkatan mutu puskesmas meliputi standar 5.1 peningkatan mutu berkesinambungan, standar 5.2 program manajemen risiko, standar 5.3 sasaran keselamatan pasien, standar 5.4 pelaporan insiden keselamatan pasien dan pengembangan budaya keselamatan, standar 5.5 program pencegahan dan pengendalian infeksi. Jadi kalau kita buat resume, standar akreditasi terdiri dari 5 bab. Bab pertama, kepemimpinan dan manajemen puskesmas itu mempunyai 7 standar. Kemudian bab 2, penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat atau UKM yang berorientasi pada upaya promotif dan preventif itu mempunyai 8 standar. Kemudian bab 3, penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan atau UKP, laboratorium dan kefarmasian itu memiliki 10 standar. Sedangkan bab 4, program prioritas nasional meliputi 5 standar. Dan bab 5, peningkatan mutu puskesmas atau PMP meliputi 5 standar. Demikianlah Sobat Sehat, di video 506 ini kita telah membahas tentang gambaran umum standar, tujuan, ruang lingkup, struktur standar akreditasi, dan kelompok standar akreditasi puskesmas. Kita akan bertemu di video 507 untuk membahas tentang bab 1 kepemimpinan dan manajemen puskesmas atau KMP, standar 1.1 perencanaan dan kemudahan akses bagi pengguna layanan untuk kriteria 1.1.1. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.